Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada founder dan juga panitia yang telah mempercayakan kami dan saya salah satunya sebagai salah satu narasumber pada kegiatan Diklat Pendidikan Nasional. Uh, Ya, pada malam hari ini, kesempatan kali ini, saya memaparkan sedikit dengan tema karakteristik pembelajaran interaktif dan langkah-langkah pelaksanaannya. Nah, di sini eh, bukan berarti saya sebagai narasumber, jadi saya mengetahui segalanya. Jadi di sini kita lebih saling berbagi, saling berdiskusi. Pasti saya yakin Bapak dan Ibu peserta lebih lebih tahu lah, uh, lebih tahu mungkin dari saya. Ya, namun izinkan saya untuk memaparkan sedikit materi saya terkait karakteristik pembelajaran interaktif dan langkah-langkah pelaksanaannya. Next. Next, Bu. Ya, langsung saja kita lihat bagaimanakah model pembelajaran interaktif itu sendiri. Ya, next. Jadi pembelajaran interaktif merupakan suatu pendekatan yang merujuk pada pandangan konstruktivis di mana pembelajaran interaktif tersebut menitik beratkan pada pertanyaan siswa sebagai ciri sentralnya dengan cara menggali pertanyaan-pertanyaan siswa. Nah, jadi mungkin sudah dari hari pertama ya dijelaskan mengenai pembelajaran interaktif. Jadi sudah 6 materi yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, namun kali ini mungkin sebagai materi tambahan dan kita lebih mengerucut pada sharing session diskusi. Kemudian di sini juga saya mengutip dari pendapatnya Majid dalam bukunya halaman 84 pada tahun 2013. Beliau mengemukakan bahwa pembelajaran interaktif dirancang untuk menjadikan suasana belajar mengajar berpusat pada siswa agar siswa tersebut aktif membangun pengetahuannya melalui penyelidikan terhadap pertanyaan yang mereka ajukan sendiri. Nah, jadi pembelajaran interaktif tersebut lebih menekankan pada diskusi dan sharing di antara siswa. Nah, diskusi dan sharing memberi kesempatan siswa untuk bereaksi terhadap gagasan, pengalaman, pendekatan, pengetahuan guru atau teman sebaya, serta untuk membangun bagaimana cara berpikir dan bahkan merasakan pembelajaran itu sendiri. Nah, kemudian pembelajaran interaktif dapat dilakukan untuk ukuran kelompok yang bervariasi dan interaksi yang berbeda-beda. Nah, hal yang harus dilakukan guru adalah memberikan topik diskusi atau tugas, menentukan waktu diskusi, menentukan jumlah dan komposisi siswa dalam sebuah kelompok. Itu ya, jadi tugas kita sebagai seorang guru, kita yang paling kita lakukan adalah kita harus terlebih dahulu menentukan topik dari diskusi tersebut. Nah, dalam proses belajar mengajar, seorang guru harus mengajak siswa untuk mendengarkan, kemudian menyajikan media yang dapat dilihat, memberi kesempatan untuk menulis, dan mengajukan pertanyaan atau tanggapan sehingga terjadi proses belajar mengajar yang interaktif. Nah, dalam pembelajaran interaktif, peran guru mempunyai hubungan yang sangat erat dengan cara mengaktifkan siswa dalam belajar. Nah, terutama dalam ini ya proses pengembangan keterampilannya. Jadi, pengembangan keterampilan yang harus dimiliki siswa adalah keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan juga keterampilan praktisnya. Bagaimana mempraktekkan proses pembelajaran yang sudah dia dapatkan. Nah, ketiga keterampilan tersebut dapat dikembangkan dalam situasi belajar mengajar yang interaktif antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa. Nah, pola interaktif tersebut optimal ya, optimal antara guru dengan siswa ataupun sebaliknya antara siswa dengan guru dan juga antara siswa dengan siswa. Karena hal tersebut merupakan komunikasi multi arah yang sesuai dengan konsep siswa aktif.
Ya, kemudian motivasi siswa dipengaruhi taraf kesulitan materi. Jadi hal-hal yang bersifat menyenangkan itu ya, hal-hal yang bersifat menyenangkan, salah satunya itu memotivasi siswa dapat menggali dan mengembangkan kemampuan siswa sendiri. Nah, ini berarti motivasi dapat berkurang apabila materi pembelajaran mempunyai taraf kesulitan yang tinggi atau sebaliknya. Tetapi taraf kesulitan juga dapat tergantung pada motivasi siswa. Nah, oleh sebab itu untuk membangkitkan emosi intelektual siswa, maka siswa harus diberi semacam misalnya permainan-permainan, teka-teki, atau cerita-cerita yang berkaitan dengan materi yang hendak diajarkan oleh guru. Nah, kegiatan belajar interaktif tidak diletakkan pada hasil ya. Jadi kegiatan belajar interaktif ini tidak hanya ditekankan ya, tidak hanya mengerucut pada hasil belajar siswa. Bagaimana hasil belajar siswa? Tetapi dia lebih menekankan pada bagaimana proses belajar siswa. Itu ya. Jadi yang lebih utama adalah menyusun strategi bagaimana siswa memperoleh pengetahuan dengan cara mengalami, bukan menghafal. Nah, kebanyakan ya cenderung kita sebagai guru lebih mengutamakan proses pembelajaran yang lebih bersifat misalnya ceramah, kemudian kita menuntut siswa itu harus menghafal materi tersebut. Nah, namun lebih baik kalau pembelajaran interaktif ini dia lebih menekankan siswa itu bagaimana mereka berproses, bagaimana mereka mengalami sendiri pada saat proses pembelajaran tersebut. Jadi materi tersebut tidak hanya sekedar dengar kemudian hafal, itu tidak ya, karena itu tidak bersifat tidak hanya bersifat sesaat, sebentar pasti lupa lagi. Nah, proses pembelajaran berjalan secara baik dan lancar ketika terjalin hubungan manusiawi antar guru dan siswa, hubungan persaudaraan antar siswa, situasi saling membantu, disiplin kerja, tanggung jawab, ada juga misalnya mitra dalam pelajaran, nah kerjasama yang erat, kemudian saling berbagi pengalaman, dan ada dialog reflektif antar pelajar. Nah, itu yang sangat penting. Karena hal tersebut sesuai dengan prinsip accelerated learning ya, itu. Jadi benar-benar kita related dalam belajar. Nah, bahwa landasan sosial dalam belajar harus mutlak harus ada, karena adanya kerjasama akan membantu mempercepat belajar dan adanya persaingan akan memperlambat proses belajar. Sehingga yang dimaksud dengan strategi pembelajaran interaktif adalah suatu pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara belajar secara berkelompok yang dapat memberi siswa lebih banyak kesempatan untuk berpikir dan berpendapat melalui pertanyaan yang mereka ajukan, sehingga siswa tersebut merasa perlu mengadakan penyelidikan atas pertanyaannya tersebut. Jadi berdasarkan penyelidikan tersebut, siswa dengan sendirinya dapat memperoleh pengetahuan yang baru. Nah, jadi pengetahuan yang diperoleh dari hasil mengkonstruksi sendiri sifatnya akan lebih lebih bertahan lama dan lebih bermakna. Baik, next Bu. Ya, yang berikut kita lihat bagaimana karakteristik pembelajaran interaktif. Next. Ya, dalam proses pembelajaran awal ya, pembelajaran awal biasanya itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari siswa. Nah, hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Nah, pertanyaan yang muncul sangat memungkinkan itu bervariasi ya. Jadi ada yang berkaitan dengan topik yang dibahas atau tidak, dan bahkan ada yang tidak perlu untuk dijawab. Jenis pertanyaannya itu bervariasi. Jadi benar-benar sebelum memulai kegiatan proses pembelajaran,
alangkah baiknya dalam proses pembelajaran interaktif ini siswa dituntut untuk kita guru menstimulus siswa atau memberikan rangsangan awal pada siswa supaya siswa dapat berpikir sehingga muncullah interaksi atau pembelajaran interaktif. Nah, ya. Ya, adapun tujuan dari proses pembelajaran atau karakteristik dari pembelajaran interaktif ini sendiri, ada yang namanya meningkatkan tingkat berpikir siswa. Nah, kemudian mengecek pemahaman siswa, meningkatkan partisipasi belajar siswa. Itu yang tujuan utamanya, apa sih tujuan utamanya kita berikan pertanyaan-pertanyaan awal dari sebelum memulai proses pembelajaran. Nah, itu merupakan stimulus ya yang diberikan untuk siswa. Nah, kemudian kita lihat karakteristik pembelajaran interaktif. Yang pertama, adanya variasi kegiatan klasikal, kelompok, dan juga perseorangan. Nah, kemudian keterlibatan mental di sini ada juga berkaitan dengan pikiran dan juga perasaan siswa. Nah, kemudian guru berperan sebagai fasilitator, narasumber, dan manajer kelas yang demokratis. Jadi, tidak hanya proses pembelajaran tersebut berpusat pada guru, tapi lebih kepada sentralnya itu pada siswa. Nah, peran guru di sini hanya sebagai fasilitator, narasumber, dan juga manajer kelas yang demokratis. Jadi, peran guru bisa memanajkan kelasnya, supaya kelasnya itu aktif lah. Kemudian menerapkan pola komunikasi yang banyak arah. Suasana kelas yang fleksibel, demokratis, menantang, dan tetap terkendali oleh tujuan. Kemudian ada potensial dapat menghasilkan dampak pengiring lebih efektif, dapat digunakan di dalam maupun di luar kelas. Model pembelajaran yang digunakan dapat membangkitkan motivasi, minat, atau gairah belajar siswa. Nah, kemudian model pembelajaran yang digunakan dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut, seperti melakukan interaksi dengan guru dan siswa lainnya. Kemudian, model pembelajaran mampu memberikan kesempatan bagi siswa untuk memberikan tanggapannya terhadap materi yang disampaikan. Nah, model pembelajaran yang dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa. Kemudian model pembelajaran yang digunakan dapat mendidik siswa dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi. Kemudian model yang digunakan dapat menanamkan dan mengembangkan nilai dan sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, Bu. Ya, kemudian kita lihat bagaimana langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran interaktif itu sendiri. Next, Bu. Ya, jadi langkah-langkah dalam melaksanakan pembelajaran interaktif di sini saya ambil ada 7 langkah. Ya, yang pertama itu adalah tahap persiapan. Next, Bu. Nah, tahap persiapan atau preparation itu pada tahap ini atau pada tahap kegiatan awal pembelajaran interaktif, yaitu persiapan guru. Jadi persiapan guru dan siswa mencari latar belakang topik yang akan dibahas dalam kegiatan pembelajaran. Jadi pada tahap kegiatan awal pembelajaran interaktif ini, persiapan guru dan siswa mencari topik yang hendak dibahas. Atau yang meliputi kegiatan mempersiapkan materi yang akan dipelajari terkait materi dan media dan sebagainya. Kemudian ada tahap pengetahuan awal atau before view. Nah, pada tahap pengetahuan awal, guru menggali pengetahuan awal siswa mengenai hal-hal yang telah diketahui oleh siswa dengan topik yang akan dipelajari.
Jadi pada tahapan awal ini guru terlebih dahulu menstimulus. Jadi guru menggali terlebih dahulu pengetahuan awal siswa, misalnya dengan mengajukan pertanyaan atau mempersilahkan siswa yang mengajukan pertanyaan, itu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ada tahap kegiatan. Nah, kegiatan yang dilakukan pada tahap ketiga ini adalah menampilkan kegiatan yang memancing rasa ingin tahu siswa. Jadi selanjutnya siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan topik kegiatan yang dimaksud. Kemudian ada tahap pertanyaan siswa atau children question. Nah, setelah melakukan kegiatan eksplorasi melalui berbagai kegiatan demonstrasi ya atau fenomena, pada tahap ini masing-masing siswa diberikan kesempatan, misalnya untuk membuat pertanyaan dalam kelompoknya. Nah, kemudian pertanyaan tersebut dapat dibacakan oleh siswa yang membuatnya dalam kelompoknya tersebut. Kemudian ada tahap penyelidikan atau investigation. Nah, dalam proses penyelidikan akan terjadi interaksi antara siswa dengan guru atau siswa dengan siswa atau siswa dengan media serta mungkin siswa dengan alat lainnya. Nah, pada tahap ini siswa diberikan kesempatan untuk menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan menganalisis data dalam suatu kegiatan yang telah dirancang oleh guru. Jadi pada tahap penyelidikan ini siswa diberikan kesempatan untuk mencari tahu ya, mencari tahu lebih dalam. Jadi siswa menggunakan media atau menggunakan guru sebagai fasilitatornya untuk tempat dia bertanya di situ, yaitu siswa diberikan kebebasan untuk berkolaborasi sendiri dalam tahap penyelidikan di sini. Nah, yang berikut adalah tahap pengetahuan akhir atau after views. Nah, pada tahap pengetahuan akhir, siswa membacakan hasil yang diperolehnya. Jadi tadi siswa sudah melakukan penyelidikan. Nah, pada tahap ini siswa dapat membacakan atau mengemukakan atau mempresentasikan apa yang dia dapat, dia selidiki tadi. Nah, kemudian yang ketujuh ada tahap refleksi atau reflection. Nah, pada tahap ini merupakan tahap akhir ya, yaitu kegiatan berpikir tentang apa yang baru terjadi atau apa yang baru saja dipelajari. Next, Bu. Ya, misalnya ya, saya kasih contoh, misalnya contoh penerapan pembelajaran interaktifnya di sini, misalnya ya, dalam misalnya saya ambil mata pelajaran sosiologi ya, itu pokok bahasan permasalahannya adalah misalnya sosial. Nah, dengan pokok bahasan tersebut, siswa dapat diberikan kesempatan untuk mengamati sekitar lingkungannya. Jadi, apa saja yang sebenarnya terjadi. Nah, kemudian siswa diberikan kesempatan membuat pertanyaan dan menyelidiki pertanyaan yang telah terkumpul. Nah, tentunya hal ini akan membuat siswa lebih paham dibandingkan dengan metode ceramah dan mendengarkan. Jadi penerapan pembelajaran interaktif di sini benar-benar menuntut siswa untuk selalu aktif, untuk selalu mencari tahu, untuk selalu berperan aktif di situ. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang dia pahami, barulah di situ peran guru sebagai fasilitator dapat memberikan pemahaman, arahan, dan sebagainya. Next, Bu. Ya, terima kasih. Jadi hanya itu saja pemaparan materi dari saya terkait karakteristik pembelajaran interaktif dan juga langkah-langkah pelaksanaannya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan kepada moderator.